Training Center dan Psikoanalisis, kandidat Dr. Titis Tata, MM, CTNNLP, CPSTF. Baik, dan yang kedua ini dia dari komunitas Pelajar Mengajar Surabaya. Selamat sore, Budian, Iya, Budwi Aryani Anjara Samudra. iya, Iya. iya, Se- selamat sore. Bu Titis, kali ini kok mengajak teman-teman dari Pelajar Mengajar Surabaya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. sahabat Sonora. Senang sekali Community Corner hari ini hadir dan dari Talenta Virtual Psychoanalysis and Training Center, kami mengajak ya sahabat kami dari pengajar-pengajar. Nanti kita bakal tahu ya inspirasi apa yang diberikan komunitas ini. Nah, kenapa kalau tadi yang ditanyakan Mbak adalah eh, portofolio komunitas ini itu kenapa begitu wow gitu ya Ya. untuk diangkat kali ini. Wow-nya itu berada pada keinginan mereka untuk ikut mencerdaskan bangsa. Oke. Nah, mungkin kalau dulu zaman Ibu Kartini gitu ya, memiliki ilmu itu merupakan pilihan oleh orang-orang yang memang harus punya keuangan tertentu gitu ya. Nah, sekarang kan ilmu itu sudah dapat mudah sekali digunakan atau didapatkan dari sosial media ataupun internet. Tapi yang kita perlu tahu, faktanya tidak semua merata mendapatkan pendidikan gitu ya. Bahkan di kota Surabaya pun di mana komunitas pengajar-mengajar ini lahir, itu pun ternyata ditemui gitu ya. Yang saya tahu dari komunitas ini, saya mendapatkan mereka ketika mereka mengajar secara volunteer di orang-orang Surabaya. Bayangkan ya, di kota metropolis seperti ini masih banyak sekali anak-anak kecil yang belum mengenyam pendidikan. Nah, kita jadi harus belajar banyak bahwa yang pertama, sensitivitas di kota besar itu lebih berkurang dibandingkan mungkin di ring 2 atau second city atau ring 3 gitu ya, di mana kita sama tetangga kita yang di ujung kita tahu ya keluarganya dan lain-lain ya. Nah, kalau di kota besar karena kita kesibukannya lebih tinggi dan antipatinya agak berkurang sehingga sensitivitas kita itu hampir hilang. Nah, itulah mengapa kita angkat komunitas ini untuk belajar sensitivitas mereka terhadap anak-anak yang butuh pelajaran. Ini mereka dapatkan dari mana gitu ya. Jadi sensitivitas ini yang kita mau share ke sahabat Sonora, bahwa kita butuh ini loh di diri kita agar kita punya, paling enggak meskipun kita nggak bisa bantu secara fisik, kita bisa bantu secara donasi karena mereka juga menerima gitu ya donasi. Ataupun misalnya kita belum berkecukupan dua-duanya, kita bisa memberikan informasi. Nah, ini sangat mudah. Jadi di sekitar kita kalau ada anak-anak yang kita tahu dia nggak sekolah, mungkin orang tuanya di era pandemi atau pasca pandemi ini masih belum bekerja atau di layoff, di PHK. Nah, kita berikan ke Mbak Dwi dan teman-teman ini untuk anak-anak ini bisa belajar bersama. Gitu Mbak. Kita akan gali tentang sensitivitas secara kemanusiaan di mereka. Dan bagaimana uniknya lagi, mereka ini semuanya tidak memiliki background sebagai pengajar, jadi otodidak. Nah, ini juga kita mesti pelajari nih seni mengajar, jadi nggak harus guru kalau yang bergabung di komunitas ini. Seperti itu, Mbak. Iya, iya, menarik ini ya. Mereka bisa ini ya, punya ide untuk memberikan ilmu untuk anak-anak atau untuk adik-adik yang mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan seperti mereka, begitu ya, Bu Titis ya. Ya, betul, ya, betul. Oke. Nah, saya mau bergeser dulu nih ke Mbak Dwi ya. Mungkin Mbak Dwi bisa di-highlight nih Mbak Dwi. Pelajar Mengajar Surabaya ini seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan ke sahabat Sonora. Silakan Mbak Dwi. Oke. Ya. Dari Pelajar Mengajar Surabaya ini ada komunitas yang kegiatannya itu mengajar
mengajar untuk anak-anak yang memang berkendala dalam belajar. Jadi kita itu melakukan pendampingan kepada anak-anak di usia-usia, ada yang mulai dari belum sekolah TK sampai dengan SD kelas 6. Nah, karena awalnya ini kita dari organisasi ini ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surabaya, yang dari organisasi kepelajaran. Nah, mereka ini punya rasa lebih peka mungkin dengan lingkungan sosialnya, dan akhirnya dari founder kita Mas Mufli, Mbak Hana dan teman-teman lainnya itu merasakan keresahan dengan lingkungan sekitar, karena dengan keadaan anak-anak itu banyak yang ternyata masih belum bisa baca di umur-umur mereka yang seharusnya sudah bisa baca. Nah, akhirnya dari situ, karena banyak juga permasalahan di kalangan masyarakat ini sebenarnya banyak, tapi karena kita masih pelajar juga, jadi kita akhirnya mengambil langkah yang dalam segi membantu pendidikannya anak-anak ini. Nah, dari situ akhirnya kita berinisiatif membuat komunitas ini, komunitas pelajar mengajar Surabaya ini, untuk mengarahkan teman-teman pelajar untuk bisa melakukan kegiatan sosial di sesuai kemampuan mereka, karena masih pelajar dan mereka dengan ilmu mereka aja yang selama ini mereka dapat dari bersekolah itu sudah bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu, untuk orang-orang di masyarakat umum gitu, apalagi anak-anak yang mungkin putus sekolah atau anak-anak yang memang belum bisa baca, yang punya kendala di balik permasalahan anak tersebut. Jadi ya mungkin mereka orang tuanya tidak mampu untuk mengeleskan anaknya, mengajarkan anaknya karena kerja dan lain-lain ya. Jadi kita berinisiatif membuat kegiatan ini untuk lapangan belajar anak-anak gitu. Dan kegiatan kami ini untuk saat ini tuh ada dari dulu itu ada di daerah Kenjeran di Kampung Nelayan. Karena untuk pertama kalinya kita mendirikan itu, kita sudah mencari tempat dan kita usahakan untuk surveinya itu ke tempat-tempat yang memang banyak anak kecil. Dan ternyata di daerah Kenjeran sini, daerah Kampung Nelayan ini, banyak sekali anak-anak yang seharusnya mereka sudah bisa baca di umur-umur kayak sudah kelas 4 SD ke atas, tapi ternyata masih banyak yang belum bisa baca. Nah, akhirnya kita berinisiatif mendirikan di Kampung Nelayan daerah Kenjeran sini. Seperti itu. Baik, iya. Ini cukup menarik ya. Apalagi posisi kalian dalam komunitas ini adalah sebagai seorang pelajar. Ini mungkin bisa dijelaskan, tapi nanti Mbak, nanti akan kita gabung lagi. Nanti ini mau break dulu sebentar. Coba saya mau pertanyaannya begini. Pelajar di sini konotasinya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang SMA mungkin ya, yang masih bisa untuk mengajari begitu. Pasti ada batas-batasan kan? Maksudnya nggak mungkin kan anak SD ikutan juga dengan komunitas ini. Pasti ada batasan seperti itu kan? Oke. Nah, tapi nanti ya Mbak Dwi ya dijelaskannya ya. Kita break dulu ya Bu Titis, Mbak Dwi, kita break dulu. Dan untuk Anda sahabat Sonora, kalau Anda juga tertarik dengan apa yang kita bahas sore hari ini, silakan Anda bisa bergabung di 3 line kami melalui WhatsApp di 0811 304 9800 atau juga bisa masuk melalui line telepon di 031 732 7102 DM di Instagram di Sonora Surabaya. Dan acara ini kami siarkan secara live melalui YouTube di Sonora Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Yang kalau ntar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Salat tarawih sudah. Ngaji juga udah. Santai dulu Tapi malam-malam gini enaknya ngapain ya?
Oh iya, kan jam segini ada sandiwara radio kisah 1001 malam di live YouTube-nya Sonora Surabaya. Matilah kalian berdua! Aduh kak, tidak! Iya! Jangan sampai lewati ya. Nonton keseruan Sandiwara Radio Kisah 1001 Malam. Hanya tayang di live YouTube Sonora Surabaya. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 8:30 malam. Berbagi inspirasi dan kebaikan di bulan Ramadan. Hanya di Radio Sonora Surabaya. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner dan kita masih terhubung dengan komunitas pelajar mengajar Surabaya. Masih ada Mbak Dwi Aryani Anjara Samudra selaku Ketua Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya dan juga ada Ibu Titis Tata, kandidat Dr. Titis Tata, MM CTNNLP CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik. Kembali lagi saya terhubung dengan Mbak Dwi. Tadi pertanyaan saya belum dijawab ya Mbak Dwi ya. Ini untuk anggotanya nih ya. Ini khususnya yang menjadi seorang pengajar. Apalagi tadi disebutkan oleh Bu Titis kalau kalian itu nggak punya background sebagai seorang pengajar ya. Hanya sebagai benar-benar pure pelajar ya. Cuma ingin memberikan ilmunya ke anak-anak ataupun ke adik-adik yang itu tadi yang belum bisa membaca. Mungkin ada banyak hal yang masih kurang begitu ya. Nah, untuk anggotanya ini kurang lebih kira-kira di usia rentang berapa Mbak? Mahasiswa SMA kah ikut juga dalam komunitas ini atau bagaimana Mbak? Silakan. Untuk anggota kami sendiri ini sebenarnya sasaran utama kami itu pelajar karena memang kegiatan sosial itu sudah biasa dilakukan sama teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman kalangan lainnya. Jadi ya kita emang dari awal itu fokusnya ke pelajar untuk karena banyak banget teman-teman pelajar yang masih belum bisa memanfaatkan waktu kosongnya itu dengan hal-hal positif. Jadi mereka terlalu kadang apatis juga dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita akhirnya memberikan sasaran utama itu kepada teman-teman pelajar. Jadi ya kita mengutamakan teman-teman pelajar ini untuk ikut dalam kegiatan mengajar ini. Sebagai mereka juga dapat banyak pengalaman juga. Tetapi kita juga tidak menolak apabila ada teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar. Jadi kita sebenarnya untuk kalangan umum juga bisa orang-orang yang bekerja bisa ikut, teman-teman yang mahasiswa juga bisa ikut. Tetapi emang sasaran utamanya pelajar. Jadi kita emang mungkin kayak dulu itu awalnya itu kita bagi-bagi brosur kayak pemasarannya ke teman-teman pelajar, ke sekolah-sekolah SMA dan lain-lain karena emang kita ingin mengajak teman-teman pelajarnya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa itu pasti tertariknya dari kegiatan kita ini dari media sosial dan lain-lain terus akhirnya ikut join mendaftar seperti itu. Dan untuk pengajarnya sendiri memang kita karena pelajar ya, kita cuma berbekalkan ilmu aja sih, ilmu yang kita udah dapat dari sekolah ya kita sudah bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Nah, itu yang kita ajarkan ke anak-anak ini dan kita juga dapat bantuan dari media-media pembelajaran seperti buku membaca, lalu dengan buku-buku bantuan lainnya juga. Jadi ya kita ada enggaknya itu teman-teman itu nggak kesulitan untuk mengajar karena memang ada alat-alat bantu. Ada materinya begitu ya. Ada materinya ya. Oke, baik. Jadi ini di rentang usia mulai SMA sampai tidak terhingga ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kemarin setelah kita oprek ini ternyata banyak teman-teman SMP juga yang gabung untuk mengajar. Ternyata mereka juga semangat banget buat kegiatan sosial. Baik. Itu bagus itu ya, daripada main game terus mendingan bagi ilmunya. Nah, ini bagus ini. Ini menginspirasi juga untuk anak-anak SMP, SMA ternyata bisa loh memberikan ilmunya ke adik-adik. Paling tidak kan walaupun nggak sebagai guru tapi paling tidak kan bisa memberikan ilmu ke anak-anak yang tidak mampu tadi ya. Nah, untuk ininya Mbak Dwi, untuk anggotanya kurang lebih sekarang
sudah berapa dan apakah tersebar di seluruh Surabaya atau mungkin sudah mencapai cakupan Jawa Timur? Untuk saat ini masih tingkat Surabaya aja. Karena sebelumnya itu kita sebenarnya ada di Sidotopo, ada di Nginden dan Kenjeran sini. Tapi karena memang beberapa tempat itu berkendala dengan mungkin warlocknya istilahnya, penanggung jawab tempatnya, dan dulu juga ada kendala sama SDM-nya, jadi akhirnya beberapa tempat itu tidak aktif, dan akhirnya yang aktif sampai saat ini alhamdulillah ya komunitas pelajar mengajar. Anggota, karena kemarin habis oprek kita ada sekitar 100 orang. Oh, 100 orang. Dan untuk saat ini di daerah Kenjeran ini sebenarnya kita ada 3 tempat, tapi masih berwilayahkan Kenjeran, kayak antar beda-beda kelurahan mungkin kayak gitu. Jadi karena lingkup anak-anaknya berbeda, jadi kita yang datang ke tempatnya masing-masing seperti itu. Dan kita kegiatan mengajar kita ini biasanya outdoor gitu, dan di luar ruangan. Jadi ada beberapa yang kita bagi ke 3 tempat itu, kita bagi langsung ke tempat-tempat. Satu spot atau satu wilayah itu berapa pengajarnya? Untuk satu spot biasanya sekitar 30 pengajar. Oh, 30 pengajar. Berarti anaknya banyak dong ya? Yang diajari itu anaknya banyak? Banyak. Biasanya sih anak-anak per tempatnya itu ada sekitar 30-an juga. Dan itu campur. Ada yang TK, ada yang SD, seperti itu. Jadi satu pengajar handle satu anak otomatis ya? Tergantung juga kalau misalnya teman-teman pengajarnya ini banyak yang bisa datang. Nah, kita biasanya kalau jumlahnya imbang sama anak-anak yang diajari, ya kita bagi satu anak satu pengajar. Tapi kalau misalnya jumlah anaknya lebih banyak dari pengajarnya, biasanya per orang ini megang 2 atau 3 anak kayak gitu. Kadang ada yang kayak satu materi itu langsung satu orang megang 10 anak kayak gitu. Juga bisa. Keren. Satu pengajar megang 10 anak. Nah, ini untuk pengajarnya sendiri nih Mbak Dwi. Apakah ada syarat khusus dia itu harus misalnya menguasai bidang, misalnya menguasai matematika misalnya nih. Matematika harus 10 begitu misalnya gitu. Apakah harus syarat seperti itu? Enggak sih, karena kita kegiatan ini kan kegiatan sukarelawan, jadi ya kita tidak memberikan syarat apapun, karena dengan teman-teman sudah ingin ikut, sudah ingin bergabung dengan komunitas ini, berarti mereka sudah ikhlas dan berinisiatif untuk mengabdi kepada sesama juga. Jadi kita nggak pernah memberikan persyaratan ke mereka, karena kadang pun banyak yang nanya persyaratannya apa, jadi ya kita cuma ya udah follow sosmed kita udah gitu aja, jadi nggak ada persyaratan khususnya kayak gitu. Baik. Bisa disebutkan sosmednya apa nih Mbak? Oh ya, sosmed kita ada Instagram, ada pelajar mengajar Surabaya. Di Instagram pelajar pelajar mengajar Surabaya. Terus di Twitter ada pelajar mengajar. Baik. Nah, untuk kita ini ada YouTube channel juga. YouTube channel juga. Pelajar mengajar Surabaya. Baik. Nah, untuk pengajarnya sendiri nih, dilakukan seminggu berapa kali atau mungkin sebulan berapa kali begitu? Untuk kegiatan mengajar kita biasanya itu 1 minggu sekali, karena teman-teman pelajar ini pasti kosongnya di hari weekend. Jadi kita usahakan itu di hari Sabtu atau Minggu gitu. Biasanya kalau misalnya Sabtu ujian, kadang kita di hari Minggu. Baik, iya. Nah, untuk ininya Mbak, mungkin bisa disebutkan atau bisa diceritakan nih sukses story dari pelajar mengajar Surabaya yang pernah dialami, atau mungkin juga suka dukanya waktu mengajar anak-anak. Pasti banyak kendala dong, apalagi anak-anak kecil gitu ya. Mungkin untuk sukses yang udah kita rasakan itu melihat anak-anak ini yang awalnya belum bisa baca ya, yang emang mereka kayak
kesusahan dari awal belajar itu kesusahan untuk membaca, tapi semenjak ikut belajar sama kegiatan kita ini mereka sudah bisa baca. Itu suatu pencapaian yang cukup Luar besar biasa untuk kita, karena setiap anak-anak yang berkendala membaca ini biasanya punya backgroundnya masing-masing, kendalanya apa, seperti itu. Jadi ya melihat anak-anak ini sudah bisa baca, terus juga sudah bisa menerapkan apa yang kita ajarkan ke mereka, itu sudah menjadi pencapaian besar untuk kita kayak gitu. Cuma aku mau ini juga, sebenarnya kita tidak hanya mengajar pembelajaran sekolah aja ya, pelajaran sekolah, tetapi kita juga mengajarkan anak-anak ini tentang ekologi, terus kreativitas, terus juga moralitas ke anak-anak kecil ini, karena mungkin banyak anak-anak yang karena pengaruh globalisasi yang semakin deras ya, jadi kayak banyak dampak negatif kepada anak-anak sekarang yang mereka belum bisa menyaring dari hal-hal negatif itu, dan kita membantu mereka untuk pendampingan itu. Kita selalu mendampingi mereka untuk memberikan arahan ke mereka kalau mereka sudah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan umur mereka atau cara berbicaranya kurang sopan, itu selalu kita terapkan, kita ajarkan untuk nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Itu kita kita nasihati itu dengan baik-baik. Jadi anak-anak itu mungkin bisa lebih terbuka karena kita masih umurnya itu tidak terlalu jauh. Iya, gitu. betul. Jadi karena kita masih belum terpaut umur yang jauh, mereka itu juga sering kayak cerita-cerita gini, Kak, kita gini. Jadi akhirnya kita juga memberikan masukan dari situ, kayak kayak gitu, iya kayak gini, tapi ini nggak boleh ya. Nah itu jadi mereka alhamdulillah sih nurut banget kalau kita berarti tahu, selain masalah edukasi yang akademik juga memberikan pelajaran tentang norma-norma begitu ya Mbak ya. Oke. Baik, semakin seru perbincangan kita Mbak Dwi dan juga Bu Titis, tapi kita break dulu ya, dan nanti kita akan sambung lagi untuk sesi berikutnya. Tapi jangan lupa Anda bisa bergabung kembali bersama kami setelah ini melalui WhatsApp, telepon, atau juga bisa masuk di Instagram. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora, kini ada di genggaman Anda. Kisah bijak hari ini. Seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan.
Entahlah kemana lagi aku harus mencari. Begitulah keluhan si anak muda dengan wajah muram. Si kakek pun menjawab, di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Setibanya pemuda ini di taman, dia takjub sekali melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Dan hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak-semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. Dan si kakek mulai berbicara. Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak? Si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya, munculkan setiap saat dengan rasa syukur, maka tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. Ia pun berkata, "Terima kasih Pak Tua, sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya dan tak lama seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan dengan warnanya yang begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Sahabat, setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya di setiap hati yang selalu mensyukuri. Akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Liputan Sonora.
Perkuat akses tujuan wisata Malang Selatan. Gubernur Khofifah resmikan Jembatan Pelangi. Sahabat Sonora, Jembatan Pelangi yang berlokasi di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang telah diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin berwisata ke berbagai destinasi wisata eksotik 1000 pantai di kawasan Malang Selatan. Nama Pelangi diambil dari tampilan warna jembatan yang saat ini telah dicat warna-warni dan hiasan lampu, sekaligus menjadi penghubung banyak lokasi wisata yang terbentang sepanjang 130 km di kawasan Jalur Lintas Selatan atau JLS, termasuk lokasi para layang Batu Waung. Jembatan Pelangi yang diselesaikan selama 4 tahun ini memiliki panjang 120 meter dan lebar 7 meter ini menyerap total anggaran pembangunan hingga 24,7 miliar rupiah, sekaligus untuk lahan pembebasan warga dengan sistem pinjam kepada lahan milik perhutani di sisi selatan. Selain itu, Khofifah menyebut bahwa Kementerian PUPR juga telah menetapkan jalan di Gondang Legi Bantur melalui Desa Sri Gonco untuk dibangun koneksi dari Kota Malang ke JLS dan diproyeksikan mempermudah akses menuju kawasan wisata di Malang Selatan. Sahabat Sonora, menurut target, jalan ini juga akan terhubung dengan JLS dengan fasilitas pendukung lainnya, sekaligus menghubungkan kawasan Malang Selatan dengan sentra pendidikan dan ekonomi, sekaligus memperpendek jarak tempuh kurang dari 1 jam yang selama ini menempuh jarak 2 jam dari arah Kepanjen. Demikian, Budi melaporkan kembali ke studio. Liputan Sonora dipersembahkan oleh Sonora FM 98 Surabaya. Fakta-fakta unik. Tahukah Anda, sebuah penelitian yang dilakukan oleh New School for Social Research menyebutkan bahwa membaca buku fiksi dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap status mental serta dapat meningkatkan kemampuan seseorang membaca pikiran orang lain. Membaca buku merupakan salah satu cara untuk menenangkan pikiran yang sedang galau. Selain itu, membaca buku juga dapat meningkatkan persepsi sosial seseorang, meningkatkan kreativitas, serta dapat meningkatkan kemampuan matematika. Membaca sangat penting untuk anak-anak, tapi membacanya harus menyenangkan. Anak-anak yang rajin membaca memiliki koleksi kosakata yang lebih banyak daripada anak yang malas membaca. Membaca buku juga dapat meningkatkan empati seseorang. Rasa empati muncul saat membaca buku secara emosional masuk dalam cerita buku yang ia baca. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa terlibat secara emosional, itulah yang disebut dengan empati. Memiliki rasa empati yang tinggi ternyata merupakan salah satu modal panjang umur. Fakta unik dipersembahkan oleh Sonora Network.
tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Klinik Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Ikuti kuis Asik-Asik spesial Ramadan bersama dengan Henry. Hadir setiap Senin sampai Jumat mulai jam 5 sore hingga 7 malam di acara Asik-Asik Asia Musik. Jawab pertanyaannya dan rebut 25 e-voucher belanja produk Henry senilai total 2,5 juta rupiah untuk 25 pemenang yang akan diumumkan pada tanggal 30 April 2022 mendatang. Jawaban dikirim via WhatsApp di 0811 304 9800 hanya selama acara Asik-Asik berlangsung Senin sampai Jumat mulai jam 5 sore hingga 7 malam. Jangan lupa format WhatsApp-nya #QuizHenry _pilihan jawaban _nama dan alamat sesuai KTP. Ramadan berbagi hanya di Sonora Surabaya. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Community Corner kembali lagi bersama saya Seli Diandra dan dua narasumber kami dari komunitas pelajar mengajar Surabaya. Masih ada kandidat Dr. Titis Tata MMCT NNLP CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis, dan juga ada Mbak Dwi Aryani Anjara Samudra, Ketua Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya. Halo, selamat sore Bu Titis Tata dan Mbak Dwi. Kita ketemu lagi, sambung lagi. Selamat sore Mbak. Iya, baik. Baik. Tadi saya sempat terputus ya dengan Mbak Dwi ya, yang ngobrol-ngobrol soal anak-anak atau kendala yang pernah dialami ya ketika mengajar anak-anak ini. Mungkin bisa diinformasikan lagi Mbak Dwi mengenai apa saja kendala yang pernah dialami selama ini ketika mengajar anak-anak. Ini khususnya anak-anak nelayan ya Mbak Dwi ya? Iya betul Bu. Mungkin untuk kendala kita ini karena mengajar kita ini outdoor ya. Kita itu biasanya menggelar banner untuk alas duduk kita di pinggir jalan. Jadi kita belajar di pinggir jalan bareng-bareng sama anak-anak. Nah karena kita outdoor itu kendala kita biasanya kalau mendung, hujan, otomatis kita nggak bisa berkegiatan. Betul. Kadang juga kita pas kegiatan tiba-tiba hujan, itu langsung udah kita kebingungan sendiri gitu, kalau kayak gitu. Kayak ini ya, kayak dikejar-kejar Satpol PP ini. Iya, jadi begitu hujan langsung berlarian. Tiba-tiba hilang semua. Nah, tapi uniknya untuk selama masa pandemi ini, apakah tidak ada kendala, Mbak? Kan ini pandemi kan nggak boleh berkumpul ya. Nah, ini apa nih? Apa yang Anda lakukan bersama teman-teman untuk mengajar anak-anak ini? Iya. Oke, untuk awal COVID ini ya, kan di awal bulan April 2020 kayaknya itu kita benar-benar nggak bisa berkegiatan kan waktu itu, memang karena stay at home itu. Jadi kita benar-benar vakum sampai akhirnya new normal. Kita sebenarnya masih takut untuk beraktivitas kembali di kegiatan-kegiatan mengajar ini, apalagi kayaknya anak-anak kayak bersentuhan juga pasti sama anak-anak ini. Dan tapi kita masih ini juga kepikiran dengan anak-anak ini gimana kalau misalnya sekolah semuanya daring, semuanya serba daring, sedangkan anak-anak ini membaca saja belum bisa. Gitu. Nah, bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya kalau mereka sendiri belum bisa baca? Jadi karena itu sih akhirnya kita berinisiatif untuk aktif kembali, memberanikan diri di awal new normal kemarin itu kita langsung aktif kembali, tapi kita membatasi jumlah anak yang biasanya kita mengajar sekitar 30 ke atas, itu kita batasi jadi sekitar 10 ke bawah. Jadi cuma
sekitar 10, dan itu kita benar-benar nerapin protokol. Kita usahakan untuk ajak adik-adiknya untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan meminta mereka untuk pakai masker juga. Dan kita usahakan untuk agak jaga jarak, karena emang waktu itu di awal-awal COVID itu kita juga masih takut kayak gitu. Oke. Jadi tetap melakukan pembelajaran tatap muka, berarti tetap ya? Iya, tetap, karena emang mereka butuh bantuan untuk pendampingan itu juga, karena kadang orang tuanya sendiri juga bingung mungkin ya untuk untuk tugas-tugasnya yang masih bingung juga. Akhirnya ya mau nggak mau kita yaudah kita bantu untuk aktif lagi aja, untuk mengajar mereka, bantu mereka kalau memang mereka ada tugas yang kesusahan ya kita usahakan membantu. Lalu untuk anak-anak yang belum bisa baca ini ya tetap kita ajarin baca kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini kan anak-anak posisinya mereka itu masih sekolah kan? Anak-anak ini ya. Nah, apakah pelajar ada beberapa yang tidak sekolah juga? Oh, ada juga tidak sekolah. Apakah komunitas pelajar mengajar Surabaya ini juga mengkhusus atau mengajari juga anak-anak jalanan? Kan Surabaya juga punya banyak sekali ya anak-anak jalanan ya. Nah, apa kalian juga concern ke situ? Dulu sempat kepikiran mau coba ke anak-anak jalanan juga, tapi ternyata emang sudah keburu pandemi itu akhirnya kita fokus cuma di tempat yang memang sudah kita dirikan itu. Jadi kita masih belum berupaya ke sana, tapi mungkin nanti setelah sudah kembali normal mungkin ya kita coba untuk adakan kayak gitu juga. Tapi sebenarnya juga ada sih komunitas-komunitas lain yang emang di ini khusus untuk anak jalanan kayak gitu. Biasanya juga ada. Oke, baik. Yang menariknya mungkin pada awal-awal komunitas ini mencoba untuk mengajari si anak-anak nelayan tadi, pastinya kan ada faktor ragu-ragu atau bingung atau nggak percaya dulu otomatis. Nah, ini bagaimana cara pendekatan kalian ke anak-anak tersebut, terutama ke orang tuanya nih? Ya, untungnya kita biasanya ini sih cari warlocknya dulu. Kayak kita harus punya teman yang emang tinggal di daerah sana, yang bisa mengenalkan kita kepada pihak-pihak perizinan juga, kayak Pak RT, Pak RW-nya, lalu juga ke warga-warganya. Nah, itu kita lumayan lama juga sih prosesnya, karena emang kita harus sering-sering main-main ke sana, ke tempat ini juga. Terus teman-teman itu mungkin sering ngobrol-ngobrol sama warganya juga sih, bercengkrama. Nah, tapi ya alhamdulillahnya juga saya ikut komunitas ini karena emang saya tinggalnya di daerah Kampung Nelayan ini. Jadi mungkin lebih banyak mengenal orang-orangnya juga, jadi lebih mudah untuk kegiatan di sini. Jadi sebelum mengajar, komunitas pelajar mengajar ini terjun dulu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar dulu, begitu ya Mbak ya? Iya, lalu kita juga melihat dulu apa kendala yang emang benar-benar berkendala di sana itu apa gitu. Nah, karena waktu itu dari segi mungkin lingkungannya masih kurang bersih atau apa, itu kita juga melihat di situ juga, karena waktu itu lingkungannya kurang bersih dan lain-lain. Itu kita terapkan juga ke anak-anak untuk jaga kebersihan, tentang ekologi tadi itu. Dan kita biasanya mengajak anak-anak ini dulu ya, sebelum COVID itu kita sering mengajak anak-anak ini untuk keliling, kayak mengambil sampah yang berserakan di jalan-jalan, kayak sampah yang ada di sembarangan itu kita ambilin, kita masukkan ke trash bag kayak gitu sih. Jadi ya mungkin emang anak-anak ini biar dari kecilnya juga sudah teredukasi ya. Iya. Oke, baik. Nah, untuk ininya sendiri Mbak, kalau tadi kan ini banyak sukarelawan ya, bahkan sampai kurang lebih ada 100 orang nih. Tadi juga disebutin ada beberapa donasi kan, seperti memberikan buku-buku materi untuk pembelajaran. Nah, ini dukungan donasi yang lain apa yang pernah didapat oleh komunitas pelajar mengajar? Untuk donasi ini biasanya kita sudah buku-buku, sudah pernah menerima buku-buku, donasi bentuk uang juga. Pokoknya alat-alat penunjang kegiatan belajar ini semuanya kita alhamdulillah udah dapat dari donasi-donasi juga. Lalu untuk mungkin kalau kita memang ada
kebutuhan khusus, biasanya kita mengajukan proposal ke beberapa pihak juga seperti itu. Oke. Berarti kalau seperti itu ada event besar dong yang dilakukan sampai mengajukan proposal juga. Apa nih? Mungkin bisa diceritakan event apa yang sudah dilaksanakan selama ini? Untuk event sih masih ini ya, belum, kita baru ini juga apa ya? Mungkin untuk event itu biasanya kita ada kolaborasi aja. Kalau ada kolaborasi kita melakukan event kayak misalnya kayak cek kesehatan, terus juga ada kolaborasi sama pihak-pihak kampus-kampus. Biasanya kita ada kolaborasi sama kampus-kampus, sama yayasan-yayasan. Nah itu baru kita biasanya emang ada eventnya di situ. Oke, baik. Nah ini kalau ada masyarakat yang ingin memberikan donasi nih, ingin terlibat juga dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas pelajar mengajar Surabaya, bagaimana caranya, Mbak? Misalnya ada masyarakat yang ingin bergabung, ingin memberikan donasi buku-buku, mungkin punya buku banyak begitu ya. Nah, ini caranya bagaimana bisa bergabung? Mungkin bisa ini aja DM di Instagram kami. Nanti tinggal kabari aja misalnya mau join, silakan bilang aja. Nanti kalau misalnya mau donasi pun juga tinggal hubungi, nanti pasti sama pihak admin kita juga bakal ngabari kelanjutannya seperti apa kayak gitu. Oke, jadi terbuka ya untuk semua masyarakat ya. Oke, baik. Kalau untuk ini sendiri, sukarelawannya, misalnya ada yang pengen juga nih, oh ya saya pengen bergabung. Bahkan tadi kan dibilang ada anak SMP juga nih yang bergabung. Nah caranya bagaimana Mbak untuk bergabung? Biasanya sih ya karena dulu kita biasanya ada oprek ya, open recruitment dulu. Nah jadi kita biasanya ada waktu-waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join, kalau misalnya ada oprek silakan mendaftar. Tapi kalau misalnya emang sudah tidak ada oprek, biasanya nggak apa-apa sih, silakan coba DM aja. Mungkin kalau misalnya kita masih membutuhkan tenaga yang banyak, mungkin pasti kita terima juga. Berarti intinya kepoin terus Instagramnya Pelajar Mengajar Surabaya ya. Khususnya buat pelajar nih yang pengen jadi guru atau pengen mengajar atau terlibat dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pelajar Mengajar Surabaya. Oke. Baik, kita masih ngobrol lagi dan masih banyak pertanyaan yang akan saya ingin tanyakan. Dan untuk Anda sahabat Sonora, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 silakan, atau juga bisa masuk melalui line telepon di 031 732 7102, DM di Instagram juga boleh banget, masuk aja di Sonora Surabaya. Kita masih ada waktu 15 menit ke depan karena tadi sempat break sebentar ya, 15 menit. Nanti lanjut sampai jam 4:15. Jadi tetap di sini di Community Corner. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Ada yang mengatakan kalau anti karat dari pabrik tipis dan tidak menjangkau keseluruhan bagian mobil, apakah sebenarnya masih perlu diberikan anti karat lagi? Pengamat otomotif dan pengisi acara Klinik Otomotif Sonora, Bebin Juwana mengatakan, saya berani katakan semua merek hari ini ketika mereka mau mengecat kendaraan, itu semua kendaraan sudah mengalami proses anti karat. Apapun caranya, ada yang celup, ada yang celup sembari berjalan, ada macam-macam lah. Pokoknya dalam hal ini bahwa produsen sudah memikirkan bagaimana sampai lepitan, lekukan, daerah yang disambung dan sebagainya itu semua tertutup, tercover oleh anti karat. Dan hal ini dilakukan sebelum proses pengecatan. Baru proses pengecatan, finishing dan seterusnya. Jadi faktanya adalah semua kendaraan sudah di anti karat. Nah sekarang ada orang yang mengatakan, ya tapi anti karat pabrik ya, itu kan tipis dan sebagainya. Termasuk yang memberikan tips ke Klasika. Dia lebih tajam lah, dia mengatakan, kalau keserempet gimana? Jadi begitu catnya sudah terkelupas, baret dan sebagainya, dan body atau metal dari body itu sudah terekspos, ini ceritanya lain loh. Luka ini siap mengawali sebuah proses karat.
ketika metal telanjang pakai tanda kutip berhubungan dengan udara luar, apalagi negara kita lembab banget gitu ya. Makanya kan seringkali kita melihat bahwa rem nggak motor, nggak mobil, nggak ini, pokoknya kalau bicara disc brake pagi begitu dilihat udah berkarat, karena itu kan adalah metal yang memang telanjang. Ini contoh yang paling gampang. Yang sekarang kita pikirkan sebetulnya pilihan ada di tangan kita. Mau kita anti karat lagi, tapi dengan cara apa? Ya, kalau saya pribadi itu rada khawatir ketika kendaraan kita dilubangi. Again, ceritanya sama dengan ketika cat kita baret. Dilubangi berarti kita membuka satu bagian dari bodi, ya kan? Di mana akan terekspos kan? Ya memang orang mengatakan, ya tapi kan begitu dilubangi buat injek anti karatnya kan segera kami tutup gitu kan. Makanya saya melihatnya bahwa kita pernah mengambil risiko itu ketika bodi dilubangi, ya kan, karena kan ceritanya kan mau menyemprotkan ke bagian-bagian, sedangkan bagian itu sudah totally close gitu kan. Mau nggak mau kan harus dilubangi. Jadi memang satu, negara kita karena kelembapannya tinggi, risiko menjadi karat itu cukup tinggi, terutama tadi metal-metal yang terbuka. Yang kedua, buat saudara-saudara kita yang tinggalnya di daerah pesisir, daerah pantai, jangan bilang kena air laut, kena udara lautnya aja bisa bikin karat, dan udaranya mengandung garam juga, gitulah. Jadi kembali, saya tidak mau memposisikan sebagai kontra dan pro, tetapi ketika kita mau mengambil sikap, katakanlah kita mau, oke, seperti usul itu kan bisa dikerjain sendiri gitu kan, hanya dengan kuas, ada yang model semprot, jadi kolong spakbor itu yang pojok-pojok disemprotin dulu ketika beli mobil baru, kolongnya, dengan rajinnya bisa dikuasin gitu ya. Pilihan ada di tangan kita semua masing-masing. Tetapi sebetulnya catatan-catatan penting seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ketika kita baret atau apa, itu yang mesti sebetulnya cepat ditangani. Karena saat ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perdamaian dimulai dengan senyuman. Bunda Teresa. Baca berita sambil dengerin radio? Klik aja sonorasurabaya.com. Sonora FM. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner, dan kita juga masih ngobrol-ngobrol dengan komunitas dari Pelajar Mengajar Surabaya. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan Anda bisa join melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800. Acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube di Sonora Surabaya, atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram di Sonora Surabaya, telepon di 031 732 7102. Baik. Nah, saya mau bergabung kembali nih dengan Mbak Dwi. Ini kita masih ada Mbak Dwi, Mbak Dwi Aryani Anjara Samudra ya, Ketua Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya, dan juga kandidat Dr. Titis Tata, MM CTNNLP CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, Mbak Dwi mungkin bisa diinformasikan, Mbak Dwi, apa ada agenda terdekat nih yang mau diadakan oleh Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya? Untuk agenda terdekat ini mungkin kita ada ini sih, bukber bersama volunteer. Terus karena kita vakum ya selama puasa ini sampai nanti selesai hari raya, baru kita akan aktif kembali di tanggal 14 Mei. Dan di bulan Ramadan ini mungkin kita hanya akan berkolaborasi aja, karena kita emang biasanya di bulan Ramadan kita emang libur. Jadi untuk bulan ini ada kolaborasi sama pihak yayasan Ruang Pasien.
Lalu ada nanti di hari disabilitas kita ada kolaborasi dengan Jalan Pelan. Oke. Jadi mengajarnya di stop dulu berarti ya. Anak-anaknya libur dulu ya. Sampai hari raya. Sampai hari raya. Oke. Nah, saya sekarang mau bergeser ke Ibu Titis. Halo Bu Titis. Selamat Ya, sore Mbak. Ibu. Ya. Ini menarik ya Bu ya, komunitas yang yang laksanakan oleh Mbak Dwi dan teman-temannya nih. Nah, Bu Titis sebagai seorang praktisi pendamping pengembang talenta, training center dan juga psikoanalisis, bagaimana menanggapi gerakan yang diinisiasi oleh Pelajar Mengajar Surabaya ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Saya sangat apresiasi sekali ya ke Mbak Dwi Aryani tadi, semakin mendalam mengetahui tentang aktivitasnya. Wah, luar biasa banget. Dan juga tentu saja sahabat Sonora, saya akan memotret ya dari angle sebuah manfaat dari mengikuti kegiatan mengajar gitu ya. Ada dua macam keunggulan, Mbak. Jadi yang pertama adalah sesuai acara kita, community. Ketika kita bergabung menjadi komunitas, kita akan bertambah wawasan, itu pasti. Nah, ditambah lagi kalau sebagai pengajar, wawasannya lebih luas lagi. Why? Karena ketika kita sedang mengajarkan ilmu, itu kan kita transfer knowledge kan. Betul. Sebenarnya kita mengeluarkan sesuatu, tapi yang di dalam otak kita itu justru lebih mendalam, lebih kita menemukan praktikal baru gitu ya. Misal Mbak Dwi mengajarkan tentang melukis anak-anak gitu ya. Warna merah di dalam tulisan itu bisa jadi secara praktek bisa jadi merah berbeda-beda ketika ditambahkan warna-warna lain. Nah, ini hanya bisa diketahui ketika sudah praktek kan. Nah, itulah kenapa mengajarkan sesuatu dari siapapun, tidak harus sebagai pengajar memang profesional. Itu misalnya kita punya info juga kita tularkan ke teman kita sebagai edukasi baru, itu pun sudah membuat kita bertambah wawasannya luas gitu ya. Itu manfaat yang paling utama sebagai pengajar, apalagi dilakukan sejak muda gitu ya. Kemudian yang kedua, manfaat sebagai pengajar yang non profesional, kita pada umumnya ini praktikal ya gitu ya, adalah dia bisa menemukan solusi-solusi baru karena dia terpapar sama lingkungan gitu ya. Mengajarnya tadi kalau dengar Mbak Dwi bisa di lokasi-lokasi outdoor gitu ya, nggak selalu di tempat tertutup. Itu kan challenging ya. Suaranya harus lebih keras. Nah, ini potensinya jadi keluar talentanya gitu. Yang tadinya mungkin suaranya malu-malu gitu, akhirnya terpaksa teriak gitu ya. Nah, ini ternyata dia akan adjustment. Oh, ternyata saya bisa ya, suara saya sekeras ini. Nah, itulah potensi kita sebagai guru jadi keluar ketika kita mengajar. Nah, setelah itu yang ketiga, kalau sahabat Sonora pengen mengikuti jejak komunitas pelajar mengajar ini, keunggulannya adalah bisa memiliki kesempatan untuk mensukseskan orang lain. Ya, betul. Saya cuplik salah satu tokoh dunia, ada David Stewart. Itu dia berasal lahir dari seorang anak pemulung, tapi sekarang anak pemulung kemudian mohon maaf dia berkulit berwarna gitu ya. Kalau di luar negeri itu kan rasisnya soal kulit warna gitu ya. Jadi secara ekonomi juga dia berangkat dari yang anak pemulung, tapi sekarang dengan kegigihan dia mempergunakan potensi talentanya dia masuk Mbak di jajaran orang terkaya di dunia, masuk di dalam Forbes gitu ya. Ya siapa nggak tahu ya kalau udah masuk dalam 100 orang Forbes itu berarti orang terkaya di dunia. Jadi betul. Ya, itu dari seorang pemulung loh gitu. Jadi itu yang mungkin saya titipkan juga ke teman-teman pengajar-mengajar, bahwa setiap kali mengajar ilmu apapun sisipkan motivasi di dalam situ gitu ya, bahwa mereka bisa sesukses David Stewart ini gitu. Ada banyak sekali contoh sukses dari anak-anak yang terlahir bukan dari orang yang berkecukupan atau tidak mengenyam pendidikan. Betul. Syaratnya adalah dia punya kepercayaan diri untuk menggali potensinya. Dan itu bisa dilakukan ketika bersentuhan dengan pengajar-pengajar gitu ya. Misalnya bisa datang ke saya gitu ya untuk kita gali potensinya apa. Nah, yang terakhir adalah
Selain tadi yang pertama manfaat mengajar adalah memperbanyak wawasan kita, kemudian kita juga dapat punya kesempatan mensukseskan orang lain. Yang terakhir kita juga membantu pemerintah gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang tidak terselesaikan yang memang butuh pegangan tangan bersama-sama gitu. Nah, saya ajak semua sahabat Sonora yang dari rumah untuk aktif ikut serta sebagai pengajar di lingkungan sekitar kita. Ya, betul. Jadi perlu sangat diapresiasi sekali ya apa yang dilakukan oleh Mbak Dwi dan teman-temannya ini ya. Apalagi dalam usia yang sangat muda tapi punya keinginan ataupun motivasi untuk mencerdaskan teman-teman ataupun anak-anak sekitarnya. Apalagi ini Mbak Dwi ini anak nelayan juga ya Mbak Dwi ya? Enggak sih. Oh, cuma tinggal di daerah situ. Tinggalnya di sini, lingkupnya. Oke, baik. Nelayan banyak duitnya loh. Wes. Oke, Mbak Dwi, mimpi besar apa nih ke depannya yang masih ingin diwujudkan oleh komunitas pelajar mengajar Surabaya? Mungkin ingin merambah ke Jawa Timur atau mungkin sampai se-Indonesia? Monggo, apa nih mimpi besar yang ingin dicapai? Mungkin untuk mimpi besarnya kita itu lebih ke anak-anaknya sih, karena memang anak-anak yang kita ajar ini sebenarnya mereka itu banyak keinginan mereka kayak pingin bisa jalan-jalan dan lain-lain. Jadi kita emang pingin banget bisa bawa anak-anak ini belajar kayak entah ke museum, entah ke kebun binatang gitu. Jadi belajar sambil bermain yang jalan-jalan seperti itu. Oke, iya menarik ya. Supaya mereka juga bisa melihat dunia luar, nggak cuma di situ aja begitu ya Mbak Dwi ya. Oke. Ya. Nah, saya kembali lagi nih ke Bu Titis nih. Tadi Bu Titis sedikit membocorkan datang ke saya. Wah, ini mungkin bisa diinformasikan ini Bu Titis nih. Kayak soalnya kan ada perubahan layanan ya Bu ya dari bidang jasa yang sedang digeluti saat ini ya Bu ya. Yang awalnya bernama Talenta Coaching dan Training Center berganti menjadi Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Nah, ini maksudnya bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Bahasa sederhananya sebenarnya talenta virtual gitu ya, karena mengikuti era new normal yang semuanya serba virtual. Jadi layanan kami yang tadinya tatap muka seperti training atau pelatihan untuk pengembangan diri ataupun asesmen psikotes, coaching itu yang tadinya tatap muka, menggelar event, sekarang semuanya diringkas menjadi virtual. Maka kami nge-branding terbaru, branding kita adalah Talenta Virtual gitu ya, yang melayani training personal gitu ya, ataupun corporate dan pengembangan diri, serta juga asesmen. Tujuannya apa? Untuk mengetahui potensi, biar kayak David Stewart tadi yang bisa jadi orang terkaya di dunia gitu. Nah, kami juga beberapa waktu ini melayani usaha kecil menengah. Jadi sekarang itu karena era new normal, ternyata usaha-usaha yang besar banyak yang bertumbangan. Nah, usaha kecil atau menengah itu ada beberapa yang growing karena semuanya pakai media platform online. Jadi semuanya berkejaran gitu ya. Akhirnya sekarang klien-klien kami itu juga usaha-usaha kecil di mana mereka punya 20 orang karyawan, 50 orang karyawan atau 10 orang karyawan yang minta diketahui potensi bakatnya masing-masing dan dimaksimalkan gitu. Jadi kami siap untuk memberikan apapun yang dibutuhkan untuk lebih sukses. Oke, baik. Terakhir nih, closing statement Ibu, ajakan ataupun mungkin ada harapan ini khususnya berkaitan dengan komunitas yang kita hadirkan hari ini, Pelajar Mengajar Surabaya. Ya, terima kasih Mbak. Harapan dari Talenta Virtual dan saya pribadi Titis Tata, bergabunglah di dalam komunitas yang positif. Nah, di dalam komunitas positif ini kalau ada kegiatan mengajarnya itu double lagi manfaatnya, karena kita akan bertambah wawasan, kemudian kita bermanfaat bagi orang lain karena kita mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir nggak monoton, nggak itu aja, karena kita mengajar berbagai macam, ketemu karakter berbeda-beda, akhirnya emosi kita jadi lebih stabil juga.
Kalau misalnya anak kecil yang kita ajarkan atau orang dewasa yang kita ajarkan ini agak karakternya keras, kita nggak gampang marah. Yes. Kalau yang karakternya manja, kita nggak gampang tergoda atau kasihan gitu ya. Kita flat aja. Kenapa? Karena kita seorang guru. Jadi bukan mereka yang kita jadikan role model, tapi kitalah role model. Yang tentunya juga tidak sempurna gitu ya. Kita ajak semuanya sekeliling kita untuk menjadi pengajar bagi masyarakat. Oke, baik. Mbak Dwi, closing statement. Ini berkaitan apalagi tema kita masih pelajar tapi berani mengajar. Wah, siapa takut? Monggo Mbak Dwi. Harapan aku sih semoga teman-teman ya, teman-teman pelajar di seluruh Indonesia ini biar mereka itu punya semangat untuk berkegiatan sosial, terus mereka juga bisa lebih peka juga terhadap keadaan di lingkungan masyarakat ini, karena emang setiap lingkungan pasti ada kendalanya masing-masing. Nah, itu kita harus melihat, jangan hanya apatis tidak mau tahu dengan keadaan lingkungan kita, tetapi kita coba lakukan apa yang kita bisa untuk mencerdaskan anak-anak ini nantinya ke depannya seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Titis, terima kasih Mbak Dwi sudah ngobrol-ngobrol sama kita di Community Corner. Untuk Mbak Dwi dan teman-teman dari komunitas pelajar mengajar Surabaya, sukses ya, dan ditunggu lagi proyek-proyek selanjutnya ataupun sukses ya event-event yang akan dilaksanakan nanti ya. Oke. Bu Titis juga terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini, juga informasi sudah diberikan. Ditunggu lagi ya Bu minggu depan ya Bu ya. Oke, siap Mbak. Siap. Baik, sahabat saudara, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Titis Tata, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis, dan juga Mbak Dwi Aryani Anjara Samudra, Ketua Komunitas Pelajar Mengajar Surabaya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan untuk Anda sore hari ini bisa membuka wawasan Anda tentang apa itu mengajar walaupun masih pelajar. It's okay, semuanya bisa dilakukan. Akhirnya saya Selidiandra pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.